Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Wahai orang-orang Athena, aku tidak berargumen untuk kepentinganku sendiri, seperti yang mungkin engkau pikirkan, tetapi untuk kepentinganmu, agar engkau tidak berdosa terhadap Tuhan yang mengutusku, salah itu tulisannya, yang merupakan hadiahnya untukmu. Jadi dia memperingatkan, saya ini membela diri, ndak kok aku nyari selamat, aku ingin menyelamatkan kalian. Karena kalau kalian mengeksekusiku, maka percayalah, barokah kalau bahasa Islamnya ya, rahmat dari wilayah ini akan lenyap. Kamu kehilangan anugerah besar dari Tuhan pada kalian, yaitu aku. Sudah diingatkan oleh Sokrates. Tapi ya orang-orang sadarnya justru setelah Sokrates meninggal. Makanya nanti ada cerita Aristoteles, cucu muridnya Sokrates, muridnya Plato, itu kan pernah juga dikejar-kejar mau dieksekusi. Nah, Aristoteles ini terus mengasingkan diri, sembunyi, biar tidak ketahuan orang Athena. Terus ada orang tanya pada Aristoteles, wahai Aristoteles, kamu kok tidak kayak kakek gurumu, gentle, gagah perkasa menghadapi eksekusi. Kata Aristoteles, aku tidak akan membiarkan orang Athena berdosa 2 kali. Jadi dulu mereka sudah berdosa dan menyesal bunuh Mbah Sokrates, sekarang tak aku biarkan mereka melakukan dosa 2 kali. Nah, itu kita sering begitu. Jadi kita sering sadar betapa hebatnya orang ini, betapa mulianya, luar biasa orang ini, justru setelah orangnya tidak ada. Kemarin waktu beliau ada, kita maki-maki, kita kritiki, kita sisihkan, kita pinggir-pinggirkan. Baru setelah beliau tidak ada, kita sadari. Dan sejarah banyak mencatat peristiwa seperti itu. Dulu pernah kita bahas martir-martir besar dalam sejarah. Selain Sokrates ada Yesus, ada siapa? Al-Hallaj, ada banyak tokoh-tokoh yang dieksekusi di akhir hidupnya oleh masyarakatnya sendiri, yang kemudian eksekusi itu disesali. Sudah diperingatkan oleh Sokrates. Kata Sokrates begini, ini menarik. Aku menemukan ternyata banyak orang yang bereputasi adalah orang yang paling bodoh. Dan orang yang kurang dihargai ternyata lebih bijaksana dan lebih baik. Orang bereputasi itu ya yang nuduh-nuduh Sokrates, para bangsawan, para teknokrat. Tadi kan ada Anytus, Miletus, Likos. Ini kan orang-orang yang bereputasi semua. Status sosialnya tinggi semua. Orang-orang seperti ini biasanya malah, kata Sokrates, bodoh. Kenapa bodoh? Dia merasa pinter, merasa tahu, merasa bisa. Akhirnya jadi bodoh. Bodoh itu cirinya apa? Tidak bisa diberitahu yang benar. Dijelaskan yang baik ini, yang benar ini mental. Kenapa? Karena dia sudah merasa benar, merasa baik, selesai. Mending orang biasa-biasa yang sadar, saya ini awam kok Pak, saya ini orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Orang seperti ini malah mudah diisi kebenaran, mudah diberitahu. Wong saya tidak tahu, diberitahu ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi orang-orang kelas tinggi ini sulit biasanya diberitahu, karena mereka merasa sudah pintar. Maka kata Sokrates, ternyata orang-orang yang reputasinya tinggi itu sering saya temui malah bodohnya luar biasa. Sementara orang-orang biasa, orang-orang rendah jauh lebih bijaksana dan lebih baik dibandingkan mereka. Ini sindirannya.
pada orang-orang yang menyerang dan menuduh dia. Maka pledoinya Sokrates, pembelaannya seperti apapun, Sokrates tahu pasti ditolak. Makanya dia justru tidak mati-matian membela bahwa inilah kebenaranku, tapi isi pledoinya semacam mengajarkan pada masyarakat Athena banyak hal. Semacam ceramah terakhir, pelajaran terakhir. Baik, jadi ini fragmen-fragmennya. Nah, dia terus bilang begini. Aku pasti punya banyak musuh dan aku tahu inilah yang akan menjadi kehancuranku. Semua ini saya yakin bukan karena Miletus, juga bukan karena Anytus, tapi karena kecemburuan atau iri dan fitnah yang telah menjadi jalan kematian banyak orang baik, dan mungkin akan menjadi jalan kematian lebih banyak lagi. Tidak ada jaminan aku menjadi yang terakhir. Karakternya manusia, karakternya masyarakat memang seperti ini. Jadi sebaik apapun orang, pasti juga banyak musuh, banyak yang benci. Kalau pakai bahasa hari ini, bahkan orang-orang mulia, orang-orang baik, para ulama mungkin juga aulia, itu kan di medsos hatersnya banyak. Yang benci mereka banyak. Kata Sokrates, ya ini nanti yang akan jadi jalan kehancuran. Bukan orangnya, kata Sokrates. Bukan Miletusnya, bukan Anytusnya. Yang menghancurkan apa? Rasa iri dan fitnahnya. Jadi semua tokoh-tokoh yang tadi saya sebut ya, ilustrasinya mereka yang dieksekusi, apakah itu Al-Hallaj, apakah itu Yesus, apakah itu Sokrates sendiri atau tokoh-tokoh yang lain dieksekusi sepanjang sejarah kan banyak. Semuanya kan jalurnya jalur fitnah. Dan oleh yang punya kekuasaan diambil yang cocok dengan kepentingan mereka. Nah, kata Sokrates, bukan orangnya tapi kecemburuannya dan fitnahnya. Inilah jalan yang sering menjadi jalan kematian orang-orang baik. Sebelum saya sudah banyak, kata Sokrates, ya setelah saya mestinya lebih banyak lagi. Tidak ada jaminan aku menjadi yang terakhir. Era-era Sokrates ini ya era, kalau di Timur Tengah mungkin era-era sebelum Nabi Yahya. Setelah Nabi Zakaria, tahun-tahun itu, tahun-tahun beliau hadir. Jadi era-era Nabi ini kalau mengikuti Ibnu Katsir ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu kan juga meninggalnya karena dieksekusi. Nabi Zakaria bahkan dieksekusi ketika beliau dikejar-kejar, sembunyi di dalam pohon. Ketahuan, kemudian pohonnya ditebang, beliau ikut terpotong tubuhnya. Karena memprotes raja saat itu yang ceritanya menikahi anaknya sendiri. Nah, ini pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran itu banyak yang berakhir di jalan eksekusi, kematian. Dipuja, dihargai setelah mereka tidak ada. Akarnya apa? Iri dan fitnah. Maka penting diperhatikan sisi batin dengki, iri, dan fitnah ini. Ini akan menghancurkan. Kalian boleh tidak suka orang, kalian boleh tidak setuju orang, tapi tolong jangan fitnah. Hari ini fitnah itu nama lain dari hoax. Kita kan bertaburan hoax sampai kita sendiri kewalahan. Ada beberapa web situs yang saya tahu concern sekali untuk mengklarifikasi hoax-hoax, tapi kelihatannya suwe-suwe kewalahan mereka. Lebih banyak hoaxnya daripada yang harus diklarifikasi. Yang klarifikasi capek, tidak ada yang bayari. Tapi produksi hoaxnya lancar terus-menerus.
dari kubu manapun. Nah, ini bisa jadi jalan kehancurannya peradaban. Secanggih apapun peradaban kita, sedahsyat apapun teknologi kita, kalau akhlak moralitas orangnya tidak memadai, percayalah kecanggihan itu justru akan jadi jalan kehancuran. Yunani yang seperti ini akhirnya tambah lemah, dan dicaploklah oleh Masedonia yang itu sebenarnya kerajaan kecil di bagian utara. Tidak ada yang mempertimbangkan kerajaan ini sebelumnya. Tapi karena raksasa-raksasanya lemah karena moralitasnya ambruk tadi. Baik, dan ini sudah diramalkan oleh Sokrates. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.